Bismillahirrahmanirrahim. Lianna as-salata waz-zakata wal hajj wa ghairaha minal ibadati la tasihhu idza lam tabna ala aslil aqidati sahihah. Ya. Karena pada dasarnya sesungguhnya perkara salat, zakat, haji dan selain itu ya jihad, kemudian membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, bersedekah dan yang lainnya ya dari perkara-perkara ibadah la tasihhu, itu tidak sah. Kata beliau, tidak sah jika idza lam tubna ala aslil aqidati sahihah. Jika itu tidak dibangun di atas akidah yang benar. Ya. Jadi kalau kita langsung belajar Al-Qur'an, langsung belajar salat, belajar zakat, belajar saum, belajar haji, ya, belajar tentang sedekah tanpa kita mempelajari pondasi yang benar, ya, akidah yang benar, akidahnya masih bingung, ditanya Allah di mana? Di mana ya Allah? Di mana-mana. Ya, Allah ada di mana-mana misalkan. Lah, di mana-mana? Iya, seperti itu misalkan. Nah, ini bahaya. Ya. Memahami daripada akidah yang tidak benar. Ya, ini adalah bahaya. Karena ibadah yang lain-lainnya adalah tidak akan sah jika akidahnya itu adalah masih tidak benar, dibangun dalam perkara yang tidak benar. Wa hiya at-tauhidul khalisu lillahi azza wa jalla. Yaitu mentauhidkan Allah, ya, ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah jalla wa ala, ya, ini adalah akidah yang benar sehingga ya ini harus diutamakan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, ya, wa qad qaddama Syekh rahimahullahu taala li hadhihi al-qawaid al-arba' bi muqaddimatin azimatin. Ya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, memulai muqaddimah, pendahuluan daripada qawaidul arba' ini dengan muqaddimah azimah, muqaddimah yang begitu agung. Kenapa? Karena ya, beliau menjelaskan fiha ad-du'a li talabatil ilmi. Ya. Karena di dalam muqaddimah tersebut terdapat doa untuk para penuntut ilmu. Ya. Jadi muqaddimahnya ini ternyata muqaddimah yang begitu agung. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat doa untuk para penuntut ilmu, termasuk kita. Kita yang sedang menuntut ilmu, ya, kita termasuk dalam doa tersebut, ya. Wal tanbihu ala ma sayaquluhu haitsu qala. Ya. Dan peringatan di atas apa yang beliau katakan ketika beliau mengucapkan, ya, muqaddimah yang telah lalu, ya, as'alullahal azim Rabbal arsyil karim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa an yaj'alaka mimman a'tiya syakar wa idza batuliya sabar wa idza adnaba istaghfar fa inna hadha salasata hiya unwanus sa'adah. Ya, ini dia. Beliau berdoa meminta kepada Allah yang memiliki arsy yang agung dan meminta kepada Allah semoga Allah melindungi kita para penuntut ilmu agar dilindungi di dunia dan di akhirat, dan meminta kepada Allah agar kita, ya, para penuntut ilmu dijadikan keberkahan hidupnya di mana saja dia berada, dan beliau meminta kepada Allah agar ketika kita mendapatkan sesuatu kita bersyukur, ketika Allah memberikan cobaan, ujian kita bersabar, dan ketika kita melakukan perbuatan maksiat maka kita segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Maka ini adalah 3 perkara dari tanda-tanda, ya, kebahagiaan. Kemudian, ya, beliau melanjutkan, ya, Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, ya,
Beliau melanjutkan masih di halaman ke-8 yang bawah. Hadhihi muqaddimatun nazimatun fiha du'aun minasy-syaikh rahimahullahu taala likulli talibil ilmin. Ini adalah muqaddimah yang agung karena di dalamnya terdapat doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk setiap penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu itu adalah yata'allamu aqidatahu yuridu bidzalikal haq. Dia adalah menuntut ilmu untuk mengetahui akidah yang hak, ya, akidah yang benar, ya, akidah yang benar. Kemudian wa yuridu tajannubad dolali wasyirki. Dan dia ingin mengetahui, ya, untuk menjauhi dirinya daripada perbuatan kesesatan, ya, dan perbuatan kesyirikan, ya, seperti itu. Kemudian fa innahu hariyun bi an yatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah. Maka dengan itulah, ya, Allah memberikan pelindungan kepadanya, ya, di dunia dan di akhirat. Ya, pada halaman yang ke-9 beliau mengatakan wa idza tawallahu Allahu fid dunya wal akhirah fa innahu la sabili ilal makarihi an tasila ilaihi la fi dinihi wala fi dunyahu. Ya. Jika Allah Jalla wa'ala melindungi para penuntut ilmu, ya, dengan melalui wasilah doa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, maka jika doanya itu adalah terkabulkan, maka orang tersebut adalah tidak, ya, menjalani pada jalan ilal makari, jalan yang tidak baik, antasila ilaihi, yang sampai kepada dirinya di dalam perkara la fi dinihi, dalam perkara agamanya, wala fi dunyahu, maupun dalam perkara dunianya. Maksudnya jika doa ini adalah terkabulkan, ya, maka orang yang dilindungi oleh Allah, ya, dia tidak akan jatuh kepada jalan yang sesat, ya, tidak jatuh pada jalan yang sesat, baik dalam perkara agamanya maupun dalam perkara dunianya, ya. Kadang memang orang yang kita lihat zaman sekarang, mereka mengaku sunnah, tapi sebagian dalam perkara dunianya mereka seperti, ya, prasmanan, ya. Dalam masalah wudu dia ikutin masalah din, tapi dalam muamalah dia terjerumus dalam riba, ya. Prasmanan dia, sama seperti makan prasmanan. Kalau kita makan prasmanan kan seenaknya aja, ya. Kita ambil, ada di situ daging, ada perkedel, macam-macam, ya. Kita mengambil apa yang kita mau. Pun demikian di zaman sekarang. Mereka wudu, sholat, mengikuti syariat. Tetapi begitu muamalah, dia terjatuh dalam perkara, ya, dalam perkara riba dan kesesatan. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Ya. Allah menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman yang Allah keluarkan minaz zulumat, ya, dari kegelapan-kegelapan ilan nur, kepada cahaya. Ya. Berbeda dengan orang-orang kafir, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sedangkan orang-orang kafir itu adalah pelindungnya adalah taghut, ya. Kemudian beliau melanjutkan, ya, fa idza tawalla akhrajaka minaz zulumat, zulumatis syirk wal kufri was sukuki wal idhad, ya. Dan jika Allah melindungi engkau, maka Allah akan mengeluarkan engkau daripada kegelapan-kegelapan, baik itu kegelapan kekufuran, kesyirikan, keraguan-raguan, dan kegelapan daripada penentangan kepada hukum-hukum Allah. Ila nuril ilman, kepada menuju daripada cahaya iman, wal ilmin nafi', dan ilmu yang bermanfaat, wal amalis saleh, dan amalan-amalan yang saleh. Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Dan ini adalah seperti apa yang Allah Jalla wa ala firmankan dalam surah Muhammad ayat yang
ke-11, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu sesungguhnya Allah menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka tidak memiliki pelindung. Ya. Jadi maksud beliau Syekh Shalih Al Fauzan, kalau doa ini adalah terkabulkan, doa yang dilontarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melalui risalah Qawaidul Arba', ya, maka orang-orang mukmin ini adalah sesuai dengan firman Allah, ya, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah akan menjadi pelindung daripada orang-orang mukmin yang mana Allah akan keluarkan dia daripada kegelapan, baik itu adalah kegelapan kekufuran, kesyirikan, keraguan-raguan dan penentangan terhadap hukum-hukum Allah, ya. Berbeda dengan mereka orang-orang kafir yang mana mereka tidak mempunyai pelindung. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Ini adalah terkutip dalam surah Muhammad ayat yang ke-11, ya. Kemudian beliau melanjutkan, fa idza tawallaqallahu bi riayatihi wa bi taufiqihi wa hidayatihi fid dunya wal akhirah. Dan jika Allah melindungi kalian, maka Allah akan menjaga kalian, memberikan taufik hidayah dunia dan di akhirat.